warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desmita Rashmanisa dengan NPM 2313041056 yang akan mempresentasikan judul latar belakang metodologi penelitian dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Berikut presentasi dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Prinsip Kerjasama PKK dalam Interaksi Siswa Kelas 5 pada Proses Pembelajaran di SD Negeri 2 Margodadi. Penelitian ini penting sebab komunikasi lisan adalah dasar dari seluruh proses belajar mengajar. Baik, slide berikutnya ada latar belakang dan pragmatik. Pendidikan di tingkat sekolah dasar bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Fokus utamanya tidak hanya pada akademisi, tapi juga pada pengembangan karakter, etika, dan tanggung jawab siswa. Pendidik harus berperan aktif dalam membimbing interaksi sosial siswa agar mereka mampu berbahasa secara santun yang krusial untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Bahasa adalah alat komunikasi fundamental yang memungkinkan manusia menciptakan kerjasama dan mencapai kesaling pengertian dalam proses belajar. Penggunaan bahasa yang sopan, teratur, dan lugas secara langsung menunjukkan pribadi penuturnya. Untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan secara efektif dalam konteks, saya menggunakan pendekatan pragmatik. Pragmatik berfokus pada makna di luar makna leksikal atau makna yang dipengaruhi oleh konteks situasi komunikasi. Lalu slide berikutnya ada prinsip kerjasama 4 Maxim Grace. Menurut ahli pragmatik, HP Grace, komunikasi kooperatif ditegakkan oleh 4 aturan dasar yang disebut Maxim percakapan. Yang pertama ada Maxim kuantitas. Ini tentang informasi. Penutur diharapkan memberi informasi yang cukup, tidak boleh kurang, hingga menimbulkan kebingungan dan juga tidak boleh berlebihan hingga membuang waktu. Yang kedua ada Maxim kualitas. Ini tentang kebenaran. Penutur wajib memberikan informasi yang benar dan jujur. Apa yang disampaikan harus didukung oleh fakta dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada Maxim relevansi. Ini tentang fokus. Kontribusi tuturan harus relevan dengan topik yang sedang dibahas. Jangan sampai percakapan menyimpang atau menyimpang dari tujuan awal. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada Maxim pelaksanaan atau cara. Ini tentang kejelasan. Informasi harus disampaikan secara lugas, jelas, tidak ambigu, dan tidak terbelit-belit. Lalu slide berikutnya ada masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan kerangka teori ini, penelitian saya memiliki 2 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip kerjasama dalam interaksi siswa kelas 5 selama kegiatan pembelajaran di SD Negeri 2 Margodadi. Yang kedua, ada apa saja implikator percakapan, maksud tersembunyi yang timbul dari pelanggaran Maxim prinsip kerjasama PKK dalam interaksi lisan siswa kelas 5 pada proses pembelajaran. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama ada menganalisis dan mendeskripsikan bentuk penerapan, kepatuhan dan pelanggaran terhadap Maxim prinsip kerjasama PKK dalam interaksi lisan siswa kelas 5 selama kegiatan pembelajaran di SD Negeri 2 Margodadi. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi dan menginterpretasikan implikator percakapan atau maksud tersembunyi yang timbul dari pelanggaran Maxim prinsip kerjasama PKK dalam interaksi lisan siswa kelas 5 pada saat proses pembelajaran. Slide berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data saya adalah tuturan lisan yang saya peroleh langsung dari siswa kelas 5A. Saya menggunakan teknik observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencatat pola komunikasi, respon, dan tuturan harian siswa. Analisis datanya melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data untuk memilih tuturan yang relevan, lalu ada penyajian data dalam bentuk transkrip, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kebutuhan atau pelanggaran Maxim Grace. Lalu berikutnya ada hasil kepatuhan Maxim. Temuan positif yang saya temukan bahwa Maxim PKK cenderung dipatuhi dalam interaksi yang melibatkan otoritas, yaitu antara guru atau
peneliti dengan siswa. Siswa akan kooperatif ketika ada instruksi atau pertanyaan langsung. Contoh kepatuhan pada maksim kuantitas terpenuhi saat siswa memberi jawaban yang tepat dan cukup, misalnya menjawab antagonis yang jahat dan protagonis yang baik ketika ditanya definisi dari antagonis dan protagonis tersebut. Lalu ada maksim kualitas terpenuhi saat siswa bertindak sesuai fakta atau instruksi, misalnya mengucapkan baik bu dan langsung duduk rapi saat diperintah oleh guru. Lalu selanjutnya ada maksim pelaksanaan terpenuhi saat siswa mengonfirmasi instruksi tugas untuk menghindari ambiguitas. Misalnya bertanya, ini boleh dikerjain berdua kak, untuk memastikan kejelasan tugas kelompok atau individu. Lalu saya juga menemukan pelanggaran maksim PKK juga sering dilanggar, terutama dalam interaksi antar siswa atau ketika siswa merasa tidak nyaman. Pelanggaran ini justru memunculkan implikator percakapan, yaitu maksud tersembunyi yang ingin disampaikan oleh siswa. Yang pertama ada pelanggaran kuantitas, muncul ketika siswa menghindar atau tidak tahu jawaban. Daripada bertanya saya tidak tahu, siswa sering memberi jawaban yang terlalu singkat atau ambigu, bahkan siswa cenderung diam ketika tidak mau menjawab pertanyaan dari saya. Lalu yang kedua ada pelanggaran kualitas, muncul ketika siswa berbohong, bercanda, atau bersikap ironi. Implikator ini adalah untuk melucu, menolak secara halus, atau mengkritik tanpa terus terang. Lalu yang ketiga ada pelanggaran relevansi, muncul ketika siswa mengalihkan topik. Implikatornya adalah siswa bosan, tidak tertarik dengan materi, atau ingin mendapatkan hadiah atau istirahat alih-alih menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Lalu yang terakhir ada pelanggaran pelaksanaan, muncul ketika tuturan siswa ambigu atau berupa bisikan. Implikator di sini adalah ketidakjelasan atau ketidakberanian untuk berbicara secara terbuka. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, saya menyimpulkan kepatuhan terhadap prinsip kerjasama yang kuat pada interaksi instruksional antara guru dan siswa. Lalu yang kedua ada pelanggaran maksim sering terjadi dan berfungsi sebagai sinyal implikator tentang kondisi sosial atau kognisi siswa, misalnya menolak tugas, mencari perhatian, atau ketidakpahaman. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pendidik tidak hanya melihat makna literal tuturan siswa, tetapi juga memahami implikator yang muncul dari pelanggaran maksim sebagai alat diagnostik untuk kebutuhan emosional dan belajar siswa. Peningkatan bimbingan bahasa lisan yang santun dan jelas sangat krusial untuk mengembangkan karakter di sekolah dasar. Baik, sekian presentasi dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.